Apa Pak latar belakang katanya kemarin Bapak dipanggil oleh Bareskrim Polri Pak? Nah, berdasarkan surat Bareskrim Polri itu yang dipanggil mengenai akademi palsu katanya. Satu, yang kedua laporan palsu. Jadi akademi palsu itu waktu aku tanya aku terang dulu ijazah aku ya dari sarjana, tingkat sarjana itu sampai semester 1 sampai 8 silakan dilihat. Kemudian S2 aku itu dari UNES. Nah, berarti situ sudah aku beritahu seluruhnya. Tapi tidak difokuskan lagi itu. Fokus kalau laporan palsu itu. Nah, waktu itu aku ada tahu laporan palsu apa. Laporan palsu apa yang saya bawa. Sehingga suratnya saya susul, saya bilang. Bamus sudah dilaksanakan, hadir 3 orang. Kemudian saya undur 1 jam sesuai dengan tata tertib DPRD. Sudah benar ya sudah. Saya ambil keputusan, kami seorang bertiga ambil keputusan. Saya langsung kirimkan surat KPU itu langsung ke gubernur, Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, gitu. Karena itu peraturan. Sebab dalam undang-undang peraturan itu paling lama 3 hari surat KPU harus disampaikan dengan gubernur. Kalau tidak apa KPU berhak menyampaikan. Gitu. Nah, berarti kalau KPU menyampaikan berarti tidak ada arti DPRD. Bukan berarti tidak tahu pagi-pagi itu seluruhnya hadir. Karena pagi itu ada pertemuan mau dengan KPU. KPU tidak hadir. 2 surat waktu itu keluar. Jadi waktu itu dalam keputusannya diundur rapat mengenai pertemuan dengan KPU. Tetapi 3 pimpinan tidak sepakat waktu itu. Itu akan keputusan tak melaksanakan Bamus. Karena sudah undang Bamus, karena hadir waktu itu. Tapi waktu mulai Bamus, lari seluruh melarikan diri. Ada apa? Berarti dia ingin membekot. Jadi kalau sudah aku Bamus, ada nampak ciri-ciri mau membekot, lebih baik saya lanjutkan surat itu ke gubernur. Terdaftar 055 aja. Ada suratnya. Apakah itu dibolehkan Pak? Boleh, kan ada sehari 3 hari, ingat? Ya. Peraturan KPU itu. Surat KPU itu dalam undang-undang 3 hari harus dikirimkan. Berarti kalau saya tidak mengirimkan 3 hari, berarti saya ikut menggagalkan keputusan MK. Keputusan MK itu final mengikat, tidak ada upaya hukum lain lagi. Berarti tidak ada upaya hukum. Untuk mengagalkan tidak ada upaya hukumnya. Itu peraturan MK nomor 10. Undang-undang MK nomor 8 tahun 2011 pasal 10 menyatakan bahwa keputusan MK itu final mengikat dan tidak ada upaya hukum lain. Jadi tidak perlu Bamus sebetulnya, tidak ada upaya hukum lain. Karena itu saya berani menyerahkan. Itu saya baca peraturan MK. Kemudian dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri ada juga menyatakan 3 hari surat dari KPU harus dilanjutkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Nanti yang saya laksanakan. Insya Allah Menteri Dalam Negeri gubernur menerima surat tersebut. Dan waktu pelaksanaan Bamus itu Kapolres mengawal di luar semuanya. Masuk anggota-anggotanya karena suasana kan membakar, ada kebakaran. Sampai hari ini kebakaran pun tidak tahu orang yang membakarnya. Itu kan stasiunnya sangat tinggi. Apalagi ini digagalkan. Lebih parah lagi, akan perang 2 kubu itu. Daripadanya lebih baik sampai tindakan seperti itu. Nah, itu karena itu sudah melalui administrasi, sudah cocok dengan administrasi. 3 hari ingat. Keputusan MK final mengikat tidak upaya hukum lain. Berarti harus saya kirimkan. Di situ pun ada urusan Bamus di situ lagi. Karena Bamus sudah saya laksanakan sudah untuk 3 jam. Jam 2 saya tutup jam 14. Sudah saya bikin surat langsung saya antar ke gubernur. Insya Allah direspon oleh gubernur. Buktinya kemudian Bamus yang kedua yang untuk pelantikan tanggal 3 saya laksanakan semuanya hadir anggota Bamus. Itu padahal kan baru pernah pelantikan bupati terpilih sesuai dengan keputusan MK. Semuanya hadir. Rencananya saya di gedung DPR mau melantik, tetapi ada surat dari Kapolres. Kami waktu itu Kapolres nyatakan kami supaya keamanan lebih kondusif dipindahkan ke gedung nasional. Itu surat Kapolres ada sama saya. Karena itu dilaksanakan di gedung nasional, bukan di gedung DPR. Semuanya hadir, ketua hadir, semuanya anggota pun hadir, lengkap hadir semuanya. Nah, itulah kira-kiranya. Akhirnya berjalan lancar tanpa insiden sampai bupati dilantik. Jadi tentang nomor surat 055 tadi Pak? Ya terdaftar, ada agendanya, semuanya ada.
terdaftar di DPRD Kerinci Iya, Sekuan. iya, gitu. iya. Sekretariat DPRD. Surat resmi. Masa saya bikin surat resmi? Dan pun saya bukan konsep surat, yang saya kan sekuan. Siapa Sekuan zaman itu Pak? Itu Residang Kabar Residang maksudnya. Residang Kabar Residang lah ya. Urusan itu Residang itu Kabar Residang maksudnya. Siapa itu Pak? Waktu itu Azmal Padi bersama dengan si ya nih sekarang jadi Kabar Residang sekarang. Si namanya dia. Waktu itu Kabar Residangnya Azmal Padi yang kasubaknya kita yang semurutnya. Lupa saya namanya, tahu deh. Saya lupa namanya tuh, Nanti kalau kita tahu saya kasih tahu. Salah aja. Itulah kira-kira gambarnya. Di rapat gabungan tahun 2013 sudah kami beri bintang. Ya, kami beri bintang dan menyatakan sebelum surat-surat izin amdalnya, kemudian karena di situ kan ada ranahnya gempa. Jadi harus izin amdal ada, kemudian izin bangunannya ada, kemudian apa namanya itu dalam surat menjerat lengkap baru bisa dilaksanakan. Sudah kami kasih bintang. Itu pimpinan rapat, itu rapat gabungan di Ermanto. Pimpinan rapat. Tentang Pak Doti. Ya, Ermanto. Kemarin Bapak kan dipanggil ke Jati Pak. Iya, Kira saya pembicaraan menyerahkan topiknya apa Pak? Kebetulan Kejati ada punya tamu dari Mahkamah Agung, Jaksa Agung dari Mahkamah Agung. Saya cuma bicara 5 menit, saya menyerahkan bahan. Ya. Nah, jadi selesai saya datang lagi. Apa aja topik pembicaraan waktu itu Pak dengan Pak Kejati? Bukan Pak Kejati yang pemeriksa, yang punya. Bukan dengan Pak Kejati, saya diperiksa oleh staf. Jaksa di Kejaksaan Tinggi. Berapa pertanyaan Pak yang diajukan? Cuma dia melihat surat saja. Sudah lihat surat, oh ada ini ya, oh ini ada ya. Ya ada katanya. Jadi sudah nanti report bisa berdiri tentang ada salah katanya. Surat itu surat apa aja Pak? Surat pernyataan tadi itu beri tanda bintang dan boleh dilaksanakan setelah ada yang unsur-unsur izin bangunan, amdal, kemudian yang lain-lainnya. Bintang itu jelas. Katanya mau dipanggil lagi ke Baris Krim Pak ya? Bukan, saya melengkapi surat tanggal 21, bukan melengkapi surat karena waktu itu saya tidak punya bahan. Mengenai terampil itu apa maksud saya tidak ngerti terampil. Ada masalah surat, jadi saya baca. Katanya Bapak akan didampingi oleh pengacara nih Pak. Apa benar? Rencananya ya, tapi saya tidak mau, saya masih bisa. So, bahannya lengkap. Jadi belum perlu pengacara. Babak kedua untuk pelantikan bupati terpilih sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri itu hadir semua Bamus. Anggota Bamus hadir semuanya, pun anggota DPR hadir semuanya, termasuk wakil ketua kedua-duanya, masuk anggota hadir. Berarti menyetujui lah. Kalau mereka memprotes yang pertama, kenapa yang kedua mereka hadir? Pak Murosman pun hadir pelantikan teman terima dengan Pak Diruzal. Jelas itu. Jelas ya Pak. Konseptor surat tadi Pak. Ya. Ya, itu siapa yang membuatnya Pak? Itu konseptor surat itu kami sendiri yang membicarakan. Saya akan tahu peraturan peraturan didampingi oleh Wir. Beliau subah. Saya pelajari tentang hukumnya. Ada saya berdasarkan hukum peraturan Pemda, peraturan untuk tata tertib DPRD, semuanya ada, semuanya tercantum di situ. Ya. Kalau tidak mau diterima oleh gubernur. Ya. Sesudah surat itu tadi Pak dari Pak Wir itu kemana lagi arah surat Pak? Tidak saya tekan langsung dibawa, diagendakan. Kadang-kadang langsung dibawa ke Jambi, diantar. Tidak masuk ke Pak Sekuan ini Pak? Ya, tapi Pak Sekuan waktu itu tidak ada, lari. Pak Sekuan kan lari. Pak Sekuan waktu Bamus saja lari. Ya, cuma yang hadir waktu Bamus pertama itu, yang hadir cuma Pak Asmal dengan Wir. Kemudian Kasubag Hukum.
Pak Sekuan itu siapa namanya itu Pak? Pak Sekuan yang waktu itu tidak ada lari. Apa sudah dipengaruhi oleh anggota-anggota ini? Dan jangan-jangan ada komparasi lain di belakang aja. Yang masa anggota DPRD tidak tahu tugasnya. Kewajiban anggota DPRD itu kan menghadiri sidang. Itu kan kewajiban. Ya kalau salah waktu bamus itu kita meresahkan. Bukan harus lari. Ya kan? Tapi dia hadir. Hadir untuk menyambut itu. KPU datang. KPU tidak datang. Salah juga dengan bamus. Karena undang sudah jalan. Gitu. Jadi kalau mengaku sekuen mereka sudah bilang, waktu di bamus kita perbincangkan. Tidak lari. Gitu. Karena saya memantau sendiri, pergi siapa nih, gak dihadir. Saya tahu peraturan, tata tertib DPRD menyatakan tugas anggota DPRD itu menghadiri sidang. Bamus itu kan sidang, berarti ada komparasi, tanda-tanya lah. Kenapa mereka pergi? Undang sudah jalan, ada undangnya, ada nomornya. Ya, saya berprinsip keputusan surat KPU itu 3 hari sampai ke tangan gubernur. Ini sudah 5 hari. Ya. Kalau saya sampai tangan gubernur 3 hari itu peraturan. Apa mau diulang lagi bamus? Saya pertamanya tidak hadir, batal. Tidak mau hadir. Bukti hadir tidak, tapi dia lari. Hari pertama aja hari bamus itu. Saya udah 3 jam. Saya tunggu kata saya dia pergi ke mana-mana. Langsung ditelepon. Pak Arman sudah telepon. Oh yang inilah yang di sana sedang di sini sedang di sini. Tapi mereka hadir. Pasti ada apa? Itu yang kita pertanyakan. Ada etikat untuk membatalkan putusan MK atau menggagalkan. Kalau menggagalkan pidana tuh. Ini kan pidana mengikat. Jadi kalau mereka konsekuen, waktu bamus itu kita permasalahan. Bukan lari, bukan pergi. Ya, kayak gitu. Menangan 2 kandidat tadi Pak. Ya. Dalam putaran pertama, kalau dijumlahkan keseluruhan, memang menang itu Morosman. Tetapi dibatalkan 2 kecamatan. Diadakan pemilu kada ulang, Kecamatan Sulak Mungkai dan Kecamatan Setinja Laut. Itu dipotong angkanya. Setelah dipotong angkanya, Adil Rasa menang situ 1.700 suara. Kemudian putaran kedua, menang juga cuma 900 suara. Kalau dijumlahkan seluruhnya masih berlebih suara Adil Rasa, sekitar 900 suara. Jelas itu kan? Karena itu mereka memutuskan Adil Rasa yang menang kecamatan. Tapi suara yang masuk itu dipotong, ya kan? Dipotong. Nah, jadi kalau sudah dipotong, kemenangan Adil Rasa itu 1.700 suara. Di putaran kedua Adil Rasa cuma kalahnya 900 suara. Dijumlahkan keseluruhan kembali pasti Dorza menang. Wajar yang tahu memutuskan menang. Terkecuali tidak diulang 2 kecamatan. Dimasukkan sudah dibatalkan oleh putusan MK. Membatalkan 2 kecamatan Setinja Laut dan kecamatan Mungkai, Sulak Mungkai. Pakai dipotong suara di situ. Itu yang kemenangan di Rozal 1.700 suara lebih. Itu. Kemenangan putaran yang kedua Setinja Laut dan Mungkai. Itu cuma menangnya Morosman 900 suara. Tapi kalau jumlah keseluruhan masih lebih 900 suara kemenangan di Rozal. Benar yang Pak? Belajarlah literasi. Masa sudah dibatalkan dijumlahkan juga? Ngertilah literasi. Kan orang jago-jago di situ tuh. Timnya tuh. Mas Firmanto timnya. Ya apa namanya itu? Tasmanto. Masa nggak bisa ngitung? Joni Effendi hitunglah. Tidak bisa ada ngitung. Belajar dengan peraturan-peraturan. Sudah dibatalkan kok dihitung lagi. Kan aneh. Cuma dilaporkannya sepotong. Putaran pertama menang, putaran kedua menang, tapi tidak dikurangi. Kan gitu. Ya. Tentang sanksi anggota dewan yang tidak hadir pada rapat Banmus itu Pak. Itu kan ada dalam peraturan tata tertib DPRD. Tapi mereka itu melanggar tata tertibnya sendiri. Tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2010 itu kan tata tertib dewan yang membuat. Itu dasar hukumnya PP nomor 16 tahun 2010. Dasar hukumnya lagi Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Jelas itu. Sudah mereka pergi hadir. Kok waktu tanggal 7 itu tidak hadir lagi. Lari semuanya pagi-pagi. Cuma 3 yang hadir.
Didi Rawan, Aziz Tanudin, dan saya sendiri sebagai pimpinan. Dan Sekuan pun tidak hadir, yang hadir Kabar Risdam dengan kasubaknya, ya dia. Kabar Risdam Malpadi, kasubaknya si siapa tadi dah, yang dah kasubaknya. Siapa tadi? Yang kasubaknya dah, lupa. Wirman. Itu yang hadir. Kemudian kasubak hukum juga hadir. Kira-kira banyak yang hadir waktu itu dalam itu. Kan mereka yang salah. Saya tunggu sampai jam 2. Sampai 1 jam dalam data tunggu. Ya tidak ada, saya lanjutkan surat itu. Itu mekanismenya. Karena peraturannya 3 hari harus dilanjutkan. Kemendagri melalui gubernur. Begitulah kira-kira gambarannya. Sanksinya ya sudah tanya sama mereka itu yang tidak hadir. Apa sanksinya? Dia akan punya tata tertib nomor 1 2010 itu. Tertib seperti kira gitulah gambarannya. Tentang lokasi ini Pak, pengalihan dari DPR ke Gedung Nasional Pak. Ya, jangan jadi sentral ya. Itu tuh kan permintaan dari Pak Kapolres. Beliau tuh waktu suasana kritikan tidak kondusif. Terjadi pembakaran di Sulak, berapa tempat pembakaran itu pembakaran. Jadi demi keamanan, ketertiban untuk Kota Sibuno, Kapolres bikin surat. Surat yang ada ini boleh dilihat nomornya itu jelas. Nomor berapa tuh? B92 garing H garing 2014 luar biasa atau pengalihan. Jadi supaya diminta di Gedung Nasional, ya kami siap melaksanakan di Gedung Nasional. Bahkan suasana waktu itu sangat mencekam, sehingga saya diberikan surat oleh Kapolres untuk keamanan, siap menjaga keamanan, sehingga saya diberi pengamanan yang sangat kondusif. Saya karena saya pergi ada 2 intel mengamani saya. Itu dengan surat beliau itu B88 garing 11 garing 2014. Itulah kira-kira gambaran situasinya. Jadi sampai hari ini yang anehnya yang membakar itu pun enggak apa ini disengaja apa belum ada yang tertangkap namanya yang disidangkan kan gitu. Itulah semua gambaran. Siapa sebenarnya yang mengonsep surat dengan nomor 00955 itu Pak? Yang mengonsep itu Kasubag Risdam. Kemudian bantu Azmal Padi ada sebentar, tapi yang lama saya bersama Kasubag Risdam, Firman. Saya konsep dan kami cari bahan-bahan lengkap. Saya diminta bantu dengan ada teman-teman yang tahu hukum. Minta bantu dengan teman-teman yang tahu hukum. Saya ini surat resmi Kemendagri melalui gubernur, bukan sembarang surat. Ayah Sekuan waktu itu Pak? Sekuan waktu itu lari. Siapa namanya Pak? Lukman lari. Apa alasannya? Dia tidak ikut, dia takut. Dia takut. Tidak tahu peraturan. Kalau dia tahu peraturan kan dia yang terus bertanggung jawab itu. Akhirnya dia akan ditukar juga sudah. Entar ditukar lagi dia.